Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, setelah 2 minggu kita off kita ketemu lagi, dan pada sore hari ini kita ingin membahas apa yang sekarang lagi dihadapi oleh masyarakat ini, tentang wabah penyakit lah, apapun namanya kita menyebutnya wabah saja karena bersifat serentak massal gitu. Sebagai umat Islam tentu ini sesuatu yang harus kita sikapi. Bagaimana di dalam pandangan Islam menyikapi adanya suatu wabah penyakit begitu, Ustaz? Mau dijelaskan? Ya, yang pertama bahwa tidak ada perkara yang terjadi termasuk wabah kecuali pasti di dalamnya ada hikmahnya, dan juga tidak ada yang terjadi kecuali atas izinnya. Jadi bagi umat Islam menghadapi wabah yang sekarang ini masih terjadi, itu hendaklah menambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sungguh maha kuasa menghadapi sesuatu yang kecil yang tidak nampak oleh mata kita. Itu saja sudah membuat masyarakat atau umat Islam khususnya menjadi mungkin ada yang takut, ada yang susah dan sebagainya. Allah memang banyak menyebut di dalam Al-Quran bahwa kehidupan itu penuh dengan ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi, dan kami akan menguji kalian dengan sesuatu yang buruk maupun yang baik. Itu semua adalah fitnatun, ujian. Wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at, dan kami menguji mereka dengan kebaikan atau kesenangan, dan juga dengan keburukan atau kesusahan. Nah, jadi umat Islam harus menghadapinya dengan sabar dan tawakal, sembari kemudian sabar atas musibah ini. Basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Nah, orang-orang yang sabar antara lain disifati dengan orang-orang yang tidak pernah berkeluh kesah. Orang-orang yang sabar juga disifati dengan memperbanyak istighfar. Sehingga dengan adanya wabah seperti ini, semoga umat Islam itu semakin sabar dan juga memperbanyak mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak beristighfar. Boleh jadi apa yang menimpa kita semua adalah bagian dari akibat dari perbuatan kita sendiri. Mungkin kita banyak membuat kerusakan di kehidupan udara kita, sehingga banyak polusi udara akibat ulah manusia dengan tidak banyak keluar rumah misalnya, maka otomatis udara menjadi lebih bersih. Kemudian juga kita mungkin banyak melalaikan ciptaan Allah yang berupa tanaman obat yang selama ini Allah telah berikan pada umat Islam, khususnya di Indonesia ini. Berbagai macam jenis tanaman yang sebenarnya mengandung khasiat yang luar biasa. Dengan musibah atau dengan wabah ini, mereka kemudian jadi teringat kembali, bahkan menggunakannya. Misalnya banyak yang mengkonsumsi madu, banyak yang mengkonsumsi jahe,
ada bahkan tanaman obat yang sebelumnya tidak dikenal, seperti kustul hindi. Nah, itu sekarang orang Islam banyak yang mengenal apa-apa yang telah disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengenai pengobatan, termasuk al-hijamah atau berbekam, itu meningkat. Jadi konsumsi madu, konsumsi herbal itu peningkatannya luar biasa. Nah, ini semua adalah hikmah atau berkah dari musibah yang sedang terjadi. Gitu. Baik Ustaz. Selanjutnya di dalam konteks menghadapi wabah seperti ini, kan kemudian umat Islam kegiatan keagamannya yang sifatnya massal menjadi berkurang gitu. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana giro umat Islam ini di dalam beragama, khususnya berdakwah, tetap tinggi. Bagaimana cara mengatasi atau menyiasati wabah, tetapi taklim-taklim tetap hidup. Kira-kira bagaimana Ustaz? Ya, jadi memang seperti yang saya alami sendiri dengan adanya wabah ini, kegiatan-kegiatan keagamaan yang sifatnya offline itu memang menurun. Tetapi berganti menjadi online. Pengajian-pengajian yang tadinya berhenti karena wabah terus bangkit kembali dalam bentuk online. Jadi seperti yang kami kelola di Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Quran itu hampir setiap Sabtu pagi mengadakan pengajian online. Nah, adapun sebagian masyarakat itu juga masih terus, ya, bahkan ada yang kalau dulu 1 minggu 3 kali TPA-nya, malah dengan wabah ini sehari 3 kali. Ya, meskipun tetap mengikuti apa yang disebut prokes itu. Ya, tapi saya terus terang menjumpai di banyak sekali masjid-masjid yang jamaahnya itu tetap rapat. Tetap rapat ya. Oke, ya, baik. Banyak sekali. Dan sepertinya mereka ya sehat-sehat saja. Bahkan ada yang mengatakan di tempat kami ini tidak berlaku itu ya, wabah itu ya. Sepertinya wabahnya nggak mau mampir lah ya. Kami, sehingga satupun tidak ada yang meninggal atau yang positif, semuanya sehat-sehat saja. Nah, ketika saya bersilaturahim ke teman saya itu, saya sudah pakai masker mau ke masjid di kampungnya itu, ternyata nggak ada juga yang pakai masker. Kemudian jaraknya juga rapat, normal ya. Jadi masyarakat Islam atau umat Islam itu sepertinya terbagi dua. Ada yang sangat prokes. Jaraknya 1 meter atau bahkan lebih, kemudian kegiatan pengajiannya sama sekali berhenti. Nah, ada juga yang tetap seperti biasa saja. Ya, meskipun di awal-awal mereka mengikuti, tapi kemudian mereka berpikir jangan-jangan ini kayasa. nggak tahu mereka itu punya jalan pikiran. Saya pernah menghadiri pengajian offline. Di 2 tempat yang berbeda. Yang pertama sangat prokes. Itu sangat prokes. Jadi duduknya pun jauh-jauh. Pakai masker semua. Tapi saya sempat setelah mulai itu melihat 1-2 tidak pakai. Di tempat yang lain sebaliknya, ketika saya datang itu saya lihat kayak nggak ada yang pakai masker. Tapi ketika saya tampil di podium baru kelihatan 1-2 pakai. Gitu. Jadi rapat mereka makan dan sebagainya. Jadi saya menjumpai umat Islam ini ada yang percaya, ya kan? Ada yang kurang percaya. Saya kira itu realitanya. Betul. Ya. Kalau saya mengikuti saja. Ya, betul. Lentur aja lah ya. Di mana? Di kampung saya sendiri setiap hari Jumat
kampung sini maksudnya? Ya, kampung sini itu setiap habis subuh itu pengajian itu banyak dan tetap rapat terbiasa lah. Ya, dan alhamdulillah selalu kita berdoa mohon kesehatan dan Allah telah mengijabahi ya. Tidak ada yang meninggal selama terjadinya COVID ini. Alhamdulillah. Oke, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan dengan informasi tadi di kalangan umat ya makin bijak lah di dalam menyikapi adanya wabah ini, tergantung keyakinan masing-masing. Iya. Ya kepada Allah ya, semuanya berdoa kepada Allah. Iya, semuanya berdoa kepada Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.